teman-temanku. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Mbak Bandari Alamanda. Mbak Manda ini juga penulis, podcaster, psikolog, dan anime lover loh teman-teman. Hai Mbak Amanda, kita Mbak Manda. Mbak Lisa. Iya, Mbak Manda. Buenos dias. Mbak Manda ini juga punya podcast loh. Namanya Sama Manda. Jadi tolong di subscribe. Apa namanya Mbak? Ya, subscribe, di follow ya. Ya, di follow. Di follow ya, dan berbagi cerita di Sama Manda nanti. Ya, nanti teman-teman bisa bagi cerita juga di podcastnya Mbak Manda ya, yaitu Sama Manda. Oke. Mbak punya YouTube atau IG, Mbak? Instagram, Bandari Alamanda. Iya, yuk follow Instagram, temenan Instagram yuk. Yuk, Mbak Manda. Maaf ya teman-teman, agak rempong karena memang udah nggak terbiasa ya ngomong dari depan kamera. Jadi Mbak Manda ngomong bahasa Indonesia, udah kebanyakan ngomong bahasa lain, makanya bahasa Indonesia udah lupa nih Mbak. Ya, jadi teman-teman Mbak Manda ini juga psikolog loh. Jadi Mbak bagi teman-teman yang mau curhat, curcol, masalah gebetan, masalah boleh sama Mbak Manda. Waduh. Kali ini tema kita apa ya Mbak? Mbak mau interview aku ya. Jadi kan Nisa kemarin cerita punya segmen baru. Kedengeran nggak ada suara cucu aku teriak-teriak? Nggak apa-apa. Kita di sini pure natural. Natural ya, ada suara anak kecil jerit-jerit. Mbak Nisa kan lagi punya segmen baru untuk mengundang teman-teman, tapi kalau biasanya Mbak Nisa mengundang teman untuk diwawancarai, sekarang temannya datang untuk bertanya-tanya sama Mbak Nisa. Karena Mbak Nisa yang punya rumah ini kan Mbak Nisa, ini YouTube-nya Mbak Nisa. Jadi kita bisa lebih tahu banyak tentang Mbak Nisa. Oh, saya jadi takut. Jangan dong. Kalau udah siap Mbak Nisa bilang ya. Oke, siap kok Mbak, siap. Jadi Mbak Nisa, aku penasaran tentang kisah percintaan dengan seseorang yang ada di sebelah Mbak Nisa. Aku nggak lihat orangnya, tapi aku lihat bayangannya. Jadi teman-teman lihat ya, di sebelah Mbak Nisa itu ada satunya sebelah kirinya lampu, sebelah kanannya itu ada seseorang bayang-bayang di situ tuh. Semoga itu adalah manusia ya. Dari mana kita mulai ya? Sebenarnya dari aku dong, aku yang tanya, dan ini kita dadakan nggak dilatih sebelumnya, jadi jawaban yang keluar dari Mbak Nisa adalah yang sejujurnya. Oke? Boleh. Mbak Nisa, pertanyaan pertama ini tentang Mbak Nisa sama suami kesayangan ya. Mbak Nisa, suami kesayangan berarti ada suami yang lain. Oh iya, enggak dong, cuma satu. Mbak Nisa, apa sih yang bikin suami Mbak Nisa jatuh cinta padamu? Aduh Mbak, nggak tahu saya Mbak, mungkin matanya juling. Tanya itu sebelahnya, tinggal tanya aja. Aneh. Dia lagi kerja, nggak boleh diganggu. Ya kan Mbak Nisa tahu kenapa dia jatuh cinta sama Mbak Nisa, cerita dong. Apa sih yang nggak tahu juga Mbak, karena ada susuk atau ada sesuatu yang nancep di kepala gitu yang bikin jatuh cinta? Mungkin nggak tahu ya Mbak, tapi asal ditanya dibilangnya enggak, mungkin aku lagi gila katanya. Lagi tergila-gila sama Mbak Nisa ya. Tapi waktu nikah Mbak Nisa nggak nanya, kenapa kamu cinta sama aku sayang? Setiap hari kadang Mbak, setiap hari, tapi kan jawabannya itu aja. Oh, jawabannya kekeh ya, aku lagi gila. Tapi ya udah lagi gitu, jalani aja. Karena kan ya udah gimana ya, udah berumur gitu kan Mbak. Jadi mungkin gengsi itu untuk romantis gitu. Gitu ya. Ya, tapi tetap romantis. Sejauh ini nih Mbak Nisa berarti udah mengenal suami dari pertama kali bertemu udah berapa lama Mbak?
Dari tahun 2014, sekitar 6 2014 tahunan. berarti sudah 6 6 tahun. tahun. Menikah dari tahun 2017 apa 2016 gitu loh. Lupa. Oke. 2016 oke. 2000, Berarti udah 4 3 tahun tahun menikah lebih. ya, Mbak. 3 tahun, 3 Sejak tahun. menikah 3 atau 4 tahun ya. Sejak menikah dengan suami, kejutan apa yang Mbak temukan pada diri suami? Kan kalau dulu pacaran sama menikah pasti kan beda kan. Nah, yang apa sih yang paling mengejutkan? Wow, aku nggak nyangka loh dia seperti ini. Apa ya? Nggak ada sih, karena memang waktu kenal dia memang seperti itu. Nggak ada. Emang orangnya stabil berarti ya, Iya. karena umurnya sudah dewasa, nggak ada Iya. yang terlalu kok begini Dari awal udah semuanya. terkejut gitu, Mbak. Oh, dari awal sudah terkejut. Emosi, Berarti stabil terkejutnya emosional. ya, bukan stabil. Orangnya kurang sabar. Terkejutnya malah sekarang saya yang kurang sabar, dia yang lebih sabar gitu. Dia yang Oh, apa ya, harus. terpengaruh yang lebih baik gitu. Harus Malah dong, suami kan kepala keluarga, harus sabar. Kalau ya kalau sekarang suaminya saya yang sabar, nggak sabar. mengajarkan istri sabar. Mbaknya yang salah satu Mbak, kalau dalam rumah tangga kan harus salah satu yang sabar. Ya, Mbak. Kalau dua-duanya sabar, nggak ada yang terjadi. Tenang gitu, Tenang. adem ayem. Iya. Mungkin Mbak, ya, Mbak. nggak apa-apa. Apa tadi? Mungkin apa? Enggak, Mungkin mungkin aku gitu ini. juga ya, dunia ini kan kayak gitu juga ya, Mbak. Ada yang Apa tuh? jahat, ada yang baik, biar stabil juga dunia ini ya kan. Kalau baik aja Kan kita sama-sama baik. iya. Kita, tapi banyak orang yang enggak. Tapi nggak boleh kita bilang gitu. Maksudnya Nggak boleh kalau ngomong kita gitu. kita lihat gitu kan, maksudnya kita mau apa namanya tuh introspeksi gitu ya kan. Dunia kan seperti itu juga. Ada orang baik, ada orang jahat, biar dunia ini stabil gitu ya. Ada yang sabar, ada yang nggak sabaran Ya, ya, biar mungkin seimbang gitu. iya, mungkin itu dia keseimbangan yang kita butuhkan gitu. Bukan berarti kita Mbak butuh orang Nisa, jahat. jangan dong. Mbak Nisa, kata-kata suami apa yang paling diingat? Apa ya? Dia jarang bicara. Yang paling keinget-inget kalau Mbak Nisa mau belanja gitu, terus ada terngiang-ngiang kata suami tuh, lengannya kelihatan, hai Pak Suami. Kalau terngiang-ngiang, jangan belanja banyak-banyak gitu, atau misalnya lagi mau nyiram tanaman gitu, terus terdengar terngiang-ngiang suara suami, tumbuhkan mawar-mawar di halaman, nggak tahu apa sih yang biasanya kalau Terngiang-ngiang. Mbak Nisa yang suka Enggak ada. terngiang-ngiang kalau melakukan sesuatu, kata-kata suami apa sih? Enggak ada. Paling kalau misalnya belanja gitu, udah kamu aja yang pergi, aku bosen. Aku di sini aja. Gitu. Enak banget disuruh belanja. Tapi kalau misalnya kayak berteman ya, kamu pergi apa keluar gitu, cari teman gitu. Di rumah aja nggak suntuk gitu. Tapi ya Bagus. saya kan Didukung nggak itu punya berarti. teman di sini. Mau Kamu pindah pergi sama sana siapa? bergaul, ini duitnya, ini kunci mobil, ini Saya nggak pandai kredit bawa card, habisin mobil. aja ya sama teman-teman. Asik tuh punya suami kayak gitu. Wah, Iya, tapi nggak pandai bawa mobil, Mbak. nggak apa-apa nggak bawa kunci mobil sama nggak bawa mobil, yang penting kredit card sama dompet penuh Mbak. Dah bergaul sana. Tapi jangan lupa pakai masker, kan kita masih pandemi. Iya, benar. Tapi enggak, Gaul. Nisa bukan orang yang apa ya, bukan tipe bini yang suka foya-foya. Karena kan kita Enggak mikir ya. kan di sini biaya hidup mahal, terus sekolah anak juga kan kita kan nggak ada bantuan dari pemerintah, jadi ya gitu, hemat. Oh, kalau kita kan tipenya foya-foya ilmu ya Mbak ya. Nah, Jadi iya kalau itu ilmu yang sih, itu dibagi-bagi, iya. ada ilmu bagi semua. Iya, itu iyalah Mbak. Wajib, kalau menurut saya itu wajib. Iya. Biar, Masalahnya adanya itu, nggak ada duit, biar- jadinya ya udah adanya ilmu ya foya-foya ilmu. tapi ilmu lebih berharga Mbak dari harta. Berharga, nggak ada yang nyuri dong. Iya, benar-benar. Mbak Nisa,
lanjut nih. Mbak. Kalau sekarang berarti tentang dirimu ya. Tadi kan tentang suami nih, Iya. tentang lengan yang ada di sebelahmu. Kita berarti mengenal Geser, sedikit geser, lengannya dan mengenal geserlah, sedikit geser biar dari nggak cerita nampak. Mbak Nisa. Jangan dong, kan kita juga penasaran ada lengan bergerak-gerak. Mbak Nisa, Hantu nanti apa itu. yang bikin diri Mbak Nisa, apa yang bikin Mbak Nisa mau diboyong ke Spanyol, jauh dari Indonesia, negaranya dingin tuh. Kalau di Indonesia, di sedingin-dinginnya Indonesia, mana ada kita pakai baju-baju kayak gini. Apa ya Mbak? Mungkin lebih ke nggak tahu juga Mbak. Saya lebih ke positive thinking aja. Kalau saya dari dulu berprinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya kalau misalnya kita kemana aja, kalau memang kita udah apa ya, udah lillah, maksudnya udah apa dibilang, nggak tahu bahasa Indonesia, pasrah sama Tuhan gitu ya kan, pasti Tuhan itu kasih yang baik gitu, pasti kasih yang baik karena kita udah Pasti ada yakin sama dia jalannya ya. gitu. Gitu. Misalnya nanti sama Pak suami dibawa lagi pindah-pindah, nggak keberatan ya Mbak ya? Enggak dong. Kita kan kalau udah nikah kan kita udah berarti kita bersedia untuk menemani dia gitu. Betul. Mbak Iya, juga gitu kemanapun. kan? Ke Mesir ya. Dari Ya dari dari iyalah. Inggris ke Spanyol lagi. Iya, Mbak, habis ini dibawa kemana lagi ya terserah deh, kayak keong, iya. bawa aja lah. Iya Emang Mbak, gitu, sama Mbak. lah. Namanya udah nikah ya, ikut lah ya. Suami mau kemana ya ikutlah, Iya, masa mau jauh-jauhan ya. iya. Nanti nggak Dan harmonis. nggak harmonis nanti. Tadi Hmm. kan aku tanya tuh, kalau sejauh ini yang selama pernikahan, Mhm. apa sih yang paling mengejutkan Mhm. dari suami ketika menikah? Nah, kalau sekarang aku mau nanya, selama menikah, sejauh mana sih Mbak Nisa dirinya sudah berubah? Kita kan pasti berubah dong dari zaman Hmm. nikah sama sekarang udah nikah, dengan hidup bersama orang 24 jam, hidup bersama suami lah 24 jam, pasti kita udah bukan diri kita yang sama lagi. Kalau Mbak Nisa, apa sih yang paling berubah? Oh, kesabaran. Kesabarannya berkurang. Makin sabar ya. Oh, dulu sabar, sekarang enggak. Iya, Salah. dulu nih saya itu maksudnya bukan sok sabar sih. Maksudnya kalau di Indonesia gitu kan. Dulu karena udah terbiasa ya dengan Indonesia yang seperti itu, kita sabar gitu kan. Nah, sekarang setelah di sini kita lihat orang nggak pernah lihat orang buang sampah sembarangan. Jadi ketika di Indonesia, pulang ke Indonesia, lihat orang buang sampah sembarangan, kayaknya nggak sabar gitu. Ngamuk ya. Iya, Iya, benar benar gitu. benar. Kok begini? Kok begini? Terus ribut kan dengan klakson-klakson gitu, jadi Wah, nggak apalagi sabar. ntar kalau Mbak Nisa pulang kemana sih kalau di Indonesia? Medan, Medan. Medan ya? Mm-mm. Oh, nggak mampir Jakarta ya? Nggak kenalan sama banjir sama macetnya Jakarta Pernah, ya? Mbak, pernah. Ke Jakarta kan Apa pas kabar kalau ngurus-ngurus ketemu visa, lagi, Mbak? di Jakarta. Tapi pas waktu itu, alhamdulillahnya pas lagi Mhm, mau Lebaran kan, atau udah mhm. Lebaran gitu. Jadi pada mudik semua orang Jakarta. Wah, Jadi nggak kebetulan macet. banget. Hmm. Nanti kapan lagi pulang ke Indonesia, Mbak? Belum tahu, Mbak. Tapi kita kan Ya, nggak boleh pulang ya, Mbak? ya nanti aja tahun-tahun depan kalau udah sudah divaksin. Iya. Cobain pulang ke Indonesia, begitu pulang ke Indonesia jangan langsung ke Medan, ke Jakarta dulu. Cobain pas bulan Februari, terus usahakan landingnya jam 5 sore lah, kira-kira. Hah, Jadi mau dari ngapain? ngerasain macetnya Oh, no, pas no, lagi no. musim hujan Februari jam 5 sore pulang kantor, mantep tuh Mbak. Dari terus nginepnya yang di tengah kota. Oh, Cobain ya, enggak. biar Karena ada temen gitu melatih kan. melatih kesabaran. Enggak. Karena ada temen juga Oke kan Mbak. kerja di sana Ya. di Jakarta, Uh-uh. tapi gitu Uh-huh. dibilangnya. Dia pergi jam 5 subuh Hmm. dari rumah, nyampe kantor jam 8. Jadi di jalan Mm-mm. itu padahal deket.
3 Emang, jam. itu kalau kita ceritain sama orang-orang Eropa, saya berangkat kantor jam 5 loh, mereka yang wow. Iya. Padahal buat kita mah biasa aja, emang berangkat jam 5, kalau enggak bisa nyampe kantor jam 11. Mbak Nisa, mau Hmm. nanya lagi nih, ini kita berandai-andai ya. Yang akan terjadi pada hidupmu, andaikan Mbak Nisa tidak menikah dengan bapak lengan sebelah. Apa ya, Mbak? Mungkin Apa yang terjadi? Apakah Mbak Nisa akan melanjutkan cita-cita jadi astronot mungkin? Atau Mbak Nisa eh, mau melanglang buana, sudah ada rencana ke sana? Andaikan tidak berakhir dalam rumah tangga bersama bapak lengan sebelah ini, apa sih yang terjadi kira-kira? pastinya ya kerja ya di Indonesia. Saya nggak pernah loh Mbak berpikir kenal sama orang luar dan bisa nikah. Nggak pernah sama sekali. Bahkan mimpi untuk tinggal Keajaiban ya. di sini pun belum. Jadi mungkin ya cuman mungkin kerja di Indonesia, cari jadi PNS atau gimana, ya simple aja. Menikah tuh keajaiban ya Mbak ya. Kita udah merencanakan kehidupan kayak apa, tiba-tiba dikasih miracle, keajaiban, gitu sama yang di atas, terus terjadilah. Nikah tuh emang jodoh tuh keajaiban banget ya, setuju ya. Iya Mbak, iya Mbak, iya. Nisa nggak pernah berpikir. Mungkin Mbak juga ya Mbak. Wah, Mbak, kalau buat aku sih nikah sendiri itu udah keajaiban banget sih. Nggak pernah kepikiran, pengen nikah juga enggak. Eh, dan tiba-tiba jreng, muncul di depan mata. Aku bilang sih miracle. menikah adalah miracle banget, miracle yang Iya, ya ampun, kalau kalau yang di atas udah punya mau tuh iya benar Mbak. kejadian aja deh. Iya benar. Nggak ada yang bisa menghalangi. Nggak ada yang bisa menghalangi. Tepat. Mbak, kita kan pasti banyak nih teman-teman Indonesia, perempuan maupun laki-laki yang pengen denger tips dari Mbak Nisa, gimana sih caranya supaya diizinkan nikah sama bule? Pertama, hmm, mungkin kalau dari kami ya, maksudnya saya kan Muslim kan, jadi harus Muslim gitu. Ya mungkin itu Seagama aja penting sih. ya. Iya itu aja sih. Terus ya pasti baiklah dia dengan keluarga saya gitu kan, Mhm. dan perhatian gitu. Ya syukurnya udah sampai sekarang ya memang masih perhatian sama keluarga gitu. Bahkan lebih perhatian daripada saya gitu dengan keluarga saya. Hebat suaminya. Terus gimana tipsnya biar diizinkan pindah negara, Mbak? Kadang kan orang tua yang orang tua di Indonesia kan pengennya selalu deket sama anak-anaknya, apalagi sama cucunya, nggak pengen jauh-jauh. Itu lebih ke budaya kan. Sampai Mbak bisa diizinkan untuk pergi. Ya oke lah, kita memang ikut sama suami. Tapi tipsnya apa sih buat meyakinkan orang tua? Aku Hmm, akan baik-baik aja. Itu berbagilah, Mbak. ya, saya nggak apa ya Mbak, nekat. Nekat. Meyakinkannya gimana sama orang tua? Karena saya Ngomongnya. dari kecil, saya tinggal sama orang tua, cuman lebih ke sering kos gitu ya Mbak dari kecil. Jadi lebih orang tua udah percaya gitu, udah yakin kalau saya udah bisa jaga diri sendiri gitu. Jadi ya mungkin dari kita Percaya ya. ya dari kita awal gitu ya, mungkin tahu kita bisa Ah, yakini kita bisa kok jaga diri sendiri gitu. jadi sebenarnya kalau tips buat teman-teman yang mau menikah dengan pria asing atau wanita asing dan pergi ke luar negeri meninggalkan keluarga biar mudah izinnya, atau mungkin untuk menikah sajalah, untuk Iya. menikah biar mudah izinnya adalah kita jadi orang yang dipercaya dulu ya sama orang tua. Iya, Karena apalagi kalau kitanya nggak dipercaya, kita nggak bisa tanggung jawab, mau kita nikah sama siapapun juga pasti dipertanyakan. iya Kamu benar yakin? Mbak. Mhm. Kamu yakin gitu kan? Tapi memang ketakutan di orang tua itu pasti ada ya Mbak. Namanya kita kan Nah, orang timur gitu kan. Jadi ah, ketakutan itu pasti ada.
Apalagi pada saat saya menikah itu ada berita bahwasanya WNI dibunuh sama suaminya sendiri di luar negeri pada saat itu. Jadi ibu saya takut nanti kamu gimana di sana gitu kan. Jadi saya bilang itu urusan mati, rezeki itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Dimanapun kita bisa mati gitu kan. Jadi ya Betul. apa ya, lebih ke kasih pengertian aja. Nah ya itu sih Mbak, kadang juga berita-berita yang serem-serem, berita negatif itu kan lebih cepat tersiarnya ketimbang mana ada sih berita keluarga harmonis, anak Medan menjalin keluarga harmonis bersama orang Spanyol, mana ada yang masuk berita kan, makanya kita bikin berita di sini. Karena kan memang apa ya Mbak, secara psikologi kan manusia lebih ke cenderung ke apa ya, yang negatif, iya. yang heboh. Padahal yang positif juga bukannya mau jumawa ya, tapi yang positif baik-baik saja juga banyak, tapi nggak rame. Ya, Kalau yang rame itu kan yang negatif-negatif. Pertanyaan terakhir Mbak, pertanyaan terakhir adalah Mbak, ada pesan nggak buat teman-teman yang sudah menikah ataupun belum menikah? Bagaimana, apa sih pesan Mbak tentang pernikahan secara global ya? Mbak bisa bilang memasaklah setiap hari atau memasaklah dengan terasi supaya suami sayang, apapun yang pesan Mbak tentang pernikahan secara global. Secara global, menjadi ibu itu sulit, tapi menjadi istri lebih sulit. Mantap. Menjadi ibu itu sulit, tapi jadi istri lebih sulit. Iya. Karena wow, benar Mbak, benar Mbak. Mantap. Gimana pun anak itu akan mencintai kita ya kan Mbak. Tapi menjadi istri itu lebih banyak tantangannya karena kita harus menjadi apa yang dia mau atau kita harus menjadi apa yang seperti yang dia inginkan atau apa ya dibilang banyaklah kalau menurut Nisa lebih sulit menjadi istri daripada menjadi ibu. Next kita ngomong tentang ini yuk, kita ngomong tentang pembahasan ini ya, menjadi istri itu tidak mudah. Oke, iya, boleh. Kalau untuk kali ini aku sudah menanyakan Mbak Nisa 8 pertanyaan dan terima kasih sudah menjawabnya Mbak Nisa. Nggak terasa. Makanya ntar Mbak Nisa undang-undang lagi teman-teman yang untuk teman-teman untuk datang ke YouTube-nya Mbak Nisa dan bertanya-tanya. Nggak kerasa kan kita ngobrol. Makasih banget. Jangan lupa makasih juga banget ya Mbak Nisa ya. Iya, untuk kunjungi podcastnya sama Manda bersama Mbak. Sama Manda. Dari Alamanda dan IG-nya Instagramnya. Iya, Instagram dari Alamanda. Dari Alamanda. Kita temenan. Ya, biar teman-teman yang lagi insecure, lagi galau bisa deh dicoba ya gimana tips-tips biar nggak galau lagi.